Kemudian kalau kita mau melunasi, kita punya rezeki misalnya tadi KPR-nya 10 tahun, di 5 tahun kita punya rezeki pengen melunasi. Selain tadi di awal karena anuitas bisa jadi hutang pokok kita masih besar, sehingga yang kita lunasi lebih besar, kita juga dapat penalti. Nah, dapat tambahan denda penalti karena kita melunasi, mempercepat pembayaran hutang kita. Ini kan sesuatu yang zolim ya, sesuatu yang ya bank mau untungnya aja gitu. Padahal kita kan sebenarnya pengen cepat melunasi kewajiban kita. Kemudian akad transaksi yang tidak clear. Nah, kalau kita beli rumah itu akadnya apa sih? Nah, ini kan kita harus cermat juga. Ada pihak developer yang punya rumahnya, kemudian bank ini sebagai apa? Sebagai penjual rumah ke kita kah? Apakah dia membeli rumahnya dari developer kemudian menjualnya ke kita kah? Atau dia hanya pihak ketiga saja yang kita yang beli rumah di developer, kemudian karena kita nggak punya cukup uang, kita pinjam uang ke bank. Nah ini kadang-kadang juga agak rancu ya. Apalagi misalnya ada juga di bank-bank syariah yang dia bilang, oh ini kita belikan kok rumahnya untuk konsumen gitu. Tapi ternyata faktanya ya dia cuman ya pura-pura saja gitu membelikannya, karena faktanya dia juga tidak membeli rumah itu dari developer gitu. Nah ini kadang-kadang bisa jadi jebakan juga. Kemudian ya terakhir skema ribawi yang tidak berkah ya tadi di awal, bagaimana konsekuensi ketika kita mengambil harta secara tidak syar'i ya atau secara ribawi ini. Satu ya tadi terkait dengan kita akan begitu lamanya di neraka. Selain itu banyak ya, banyak konsekuensi di mana ketika kita mengambil harta ribawi ini, memakan harta ribawi ini. Misalnya apa? Karena dikatakan ya ada ayat yang mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya akan memenangi orang-orang yang masih mengambil sisa harta riba. Nah ini kan luar biasa gitu, kita diperangi Allah dan Rasulnya. Kemudian dilaknat. Nah, Rasulullah melaknat orang-orang yang bertransaksi riba. Para ulama mengatakan ketika ada laknat di situ, ada hukuman laknat dari sebuah maksiat, maka sesungguhnya maksiat itu termasuk dosa besar. Selain itu apalagi banyak misalnya ketika kita berdoa, doanya nggak dikabulkan. Kenapa? Karena ada harta riba yang kita punya, gitu kan. Ketika harta itu pun kita infakkan, misalnya kita wakafkan di jalan Allah, itu juga tidak diterima. Misalnya kita punya rumahnya kita ambil dari KPR ribawi, itu kemudian kita pengen rumah ini saya mau wakafkan lah gitu untuk rumah tafid. Jangan salah, mungkin bisa saja dipakai tetap gitu ya rumah itu menjadi rumah tafid, tapi apakah amalan kita mewakafkan rumah itu menjadi rumah tafid itu diterima oleh Allah? Banyak nas yang mengatakan tidak diterima. Sedekah dari sesuatu yang buruk tentu tidak tertolak, tidak diterima oleh Allah. Makanya ya nauzubillah gitu, kita punya harta tetapi itu diambil dari harta yang ribawi, ternyata banyak konsekuensi yang harus kita terima dari itu. Nah kemudian apa